Assalamualaikum teman-teman, ada Mas Sedeng. Pagi ini saya mau berkarlota lagi tentang pengalaman saya kemarin ke pasar. Terus saya mau berkarlota sambil makan. Saya mau makan yang simple saja karena itu saja yang ada. Nah, sekarang saya mau makan ini saja, mau makan nasi putih nih, nasi saya masih panas. Telur dadar, terus ini ada sambal hijau. Terus saya mau makan lalap saja. Ini cabai dia besar tapi dia tidak pedas, dia manis. Ini ada wortel, ada ini apakah radish kalau tidak salah. Kalau di sini mungkin di sini namanya turp, saya juga lupa. Terus ini ada bawang bombay, ada tomat cherry, ada daun selada, sama ini daun maidonus yang mirip daun ketumbar. Nah, tidak usah kita berlama-lama, kita makan saja. Makan saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa? Ini manis. Ini manis. Saya punya cerita lagi. Kemarin kan saya ke pasar. Kalian tahu, saya banyak sekali dapat kenalan ibu-ibu. Kalau cinta tesa. Kalian pasti penasaran kan? Terus ibu-ibu tanya dia, oh iya, ada satu penjual telur. Kan saya beli telur. Terus dia tanya begini, kau orang asing kah? Terus saya bilang, iya. Kau dari mana? Dari Afghanistan. Kan orang Afghanistan itu matanya dia sipit-sipit juga. Saya punya mata yang begini, tapi dia lebih sipit. Bukan dari mana, dari Suriah, tidak. Kok dari mana? Dari Indonesia, saya bilang. Saya bilang, kok datang jauh sekali? Iya, saya diekspor dari negara jauh, datang ke sini. Saya diimpor dari jauh, datang ke sini. Dia bilang, kau bikin apa di sini? Kau kerja? Dia bilang, tidak. Saya di rumah saja. Tidak punya kerjaan. Terus suami kau orang apa? Dia bilang, orang Turki. Saya bilang, masa? Iya. Saya sudah punya anak 2. Saya kira kau anak kecil. Baru saya punya badan kecil. Kalau orang Turki itu dia rata-rata badannya besar, tapi umurnya masih kecil. Biasa kalian kalau lihat tuh masih belasan tahun, tapi perawakannya itu, tampilannya itu sudah seperti kayak 20-an. Saya punya anak. Kok ada teman kah lagi? Saya carikan, saya punya anak jodoh. Terus saya bilang, kau punya anak umur berapa? Saya tidak tahu, dia bilang berapa, 36 kah atau 46 kah? Tanya hanya kalau menghitung bahasa Turki, saya masih pakai jari dulu, 1, 2, bir, iki, usdo. Saya tidak bisa bilang 20 saya tahu. Kalau bilang 36, 38, saya harus pikir-pikir dulu. Dia orang bilang berapa kan, saya harus pakai jari dulu. Terus kalau saya belanja di pasar, orang bilang, saya tanya, ini harganya berapa? Terus saya bilang begini, Alte bucuk, saya mainkan dulu jari-jari saya di belakang ini, biar ini begitu. Terus saya mengatakan, oh ini harganya kayak gini. Saya tidak tahu umurnya berapa teman-teman, 36 atau 46, sekitar itulah. Terus saya bilang,
Saya juga ini cuma pakai bahasa sepotong-sepotong bicara sama dia, karena kalian tahu saya tidak terlalu lancar bahasa Turki. Dan kalian tahu itu bahasa Turki itu bukan pakai bahasa Arab. Beda Turki, beda Arab. Tapi memang dulu zaman sebelum zamannya Ataturk, memang Turki katanya pakai bahasa Arab. Tapi setelah zaman pemerintahan Ataturk, itu yang presiden pertama, bahasa dirubah, bukan pakai bahasa Arab lagi, pakai bahasa Turki sendiri. Kalau kalian penasaran bagaimana bahasa Turki, kalian Google saja, googling. Saya bilang begini, kau punya anak bisa bicara bahasa Inggris kan? Dia bilang, kayaknya tidak. Susah itu karena orang Indonesia juga tidak terlalu ini bahasa Turki. Saya saja ini sudah lama di sini, saya masih bodoh-bodoh bahasa Turki. Terus dia ketawa. Saya juga bilang, saya mau tanya kok karena pekerja apa? Saya bilang, saya tahu mau bicara apa, saya pakai bicara burung-burung, saya pakai bicara isyarat. Terus dia bilang begini, anak saya itu ada 2 atau ada 3 anaknya laki-laki. Sepemahaman saya seperti itu. Terus dia bilang begini, saya punya anak 2 atau 3, terus saya carikan dia calon istri. Kau kalau punya teman, kau tanya kau punya teman. Saya bilang, banyak saya punya teman. Banyak saya punya teman mau menikah sama orang Turki. Terus dia bilang begini, kok betul? Ya betul. Tapi begitu mah susah ke. Dia bilang, kau ambil dulu nomornya, baru saya sama saya punya anak, saya kasih tahu saya punya anak. Terus saya bilang, iya insya Allah nah, saya cari-cari dulu siapa itu saja kandidat yang bisa sama kau punya anak. Terus saya bilang, bagus sih kau punya bahasa. Dalam saya, mungkin bagus karena kau tidak mengerti apa yang saya bilang, jadi kau putus asa, jadi bilang saja bagus karena saya bicara Turki betul-betul. Saya bodoh-bodoh sekali teman-teman. Ya, minggu depan kita ketemu lagi. Kau datang lagi ke sini. Saya setiap datang sini saya bawa telur yang baru, telur yang fresh. Dalam hati saya kira kau mau kasih saya gratis ini. Karena saya sudah jadi calo buat kau. Terus dia bilang begini, saya tuh bilang begini, iya sayang, saya tunggu kau minggu depan bagaimana informasimu. Terus dia kasih ini, dia bilang, kok hati-hati di jalan ya. Terus dia kasih saya cuman jauh, untung dia tidak cium di pipi. Terus saya pulang, saya tanya sama dia, abang, Madun, di pasar saya ketemu itu tesa-tesa. Tesa-tesa itu kalau di Turki artinya tante-tante, ibu-ibu. Terus saya bilang, kenapa? Dia suruh saya jadi carikan jodoh untuk anaknya. Terus dia bilang, kok sembarang sekali kau aja orang. Kok sembarang sekali kau aja orang cerita, kau apa? Soalnya di sini teman-teman orang itu kalau tidak kayak di Indonesia. Di Indonesia kita kan bersosialisasi itu sosialisasinya tinggi. Maksudnya dia bahasanya ya, kalau bahasa Inggris itu friendly begitu, ramah. Oh, di sini tidak ramah orang di sini. Bahkan kalau misalnya kita tetangga terus itu kita ketemu sama suami tetangga kita, terus kita senyum begitu,
atau bicara ke terlalu lama-lama. Di sini tidak bisa teman-teman. Orang berpikir itu kita kejili-jili, kita genit, jadi kita cuman begini saja, kayak siapa saya tidak usah kan. Kalau di Indonesia kita grepe-grepe sama tetangga, bukan grepe-grepe dalam artian jelek, karena ramah sekali, kayak bercanda-bercanda. Kalau di sini tidak. Sepengetahuan saya selama saya di sini, gak tahu kalau yang lain. Terus buat kalian yang nonton, kalau kalian berminat, kalian bisa komen, bisa share, bisa apakah. Soalnya itu si tes-tes saya itu kayaknya menunggu saya deh. Ini tomat cherry manis sekali. Terus ada juga teman-teman, ada apa, kan si Madun punya om. Terus omnya itu punya keluarga lagi dari Jerman. Terus dia tahu kan si Madun, dia punya pasangan hidup ini seperti ini, model begini dari Indonesia. Terus si omnya itu telepon begini, coba kau tanya itu kau punya istri, dia punya itu kah, dia punya saudara kah, punya teman kah yang mau menikah sama orang Turki. Dia ini dari Jerman. Terus pemikiran saya dari Jerman mungkin kaya raya ini, dia punya uang. Kan rata-rata orang di sini kalau kerja di luar negeri tuh banyak uangnya. Kita tanya, dia cerita nih segala macam. Tapi kalian tahu umurnya berapa? 72 tahun teman-teman. Kalian mau apa sama umur yang 72 tahun? Kalian mau apa? Masalahnya itu, jadi istri yang kokoh dari istrinya, kok cuma merawatnya. Untung kalau dia punya warisan untukmu yang mau. Katanya dia sudah menikah dulu sama orang, Belanda atau orang Jerman juga kalau tidak salah, tapi cerai. Terus dia cari lagi wanita Indonesia. Apakah ada di antara kalian berminat dengan, aduh saya kaget. Saya kaget pemirsa. Apakah ada di antara kalian yang mau menikah dengan aki-aki umur 72 tahun? Kalau di Indonesia mungkin itu 72 tahun sudah bau minyak gosok. Tapi untung di sini tidak ada minyak gosok. Mungkin di sini kalau aki-aki yang 72 tahun itu dia masih wangi kah? Entahlah, saya juga tidak pernah bertemu dengan aki-aki itu. Terus ada lagi teman-teman, omnya Madun ya. Tapi dia umurnya lebih kecil dari Madun kalau tidak salah. Dia 35-an. Dia juga sudah lama mencari jodoh. Karena dia punya mama. Dia lihat saya punya kelakuan baik kalau saya ke kampung. Karena saya ramah begitu ya. Terus mungkin saya unik di mata mereka. Kalau orang-orang Turki itu dia dari haji atau umroh, dia tahu kita orang Indonesia, dia senang. Kenapa? Dia bilang orang Indonesia itu baik-baik, dia ramah, suka menolong. Tapi kalau orang Turki yang tidak tahu orang Indonesia, dia tuh rasis teman-teman, rasis sekali. Kalau di jalan kita lihat seperti ini, dilihat dari atas sampai bawah tanpa kedip-kedip. Dulu saya sering dilihat seperti itu. Terus saya bilang, ini orang kenapa kah? Saya ada salah atau apakah? Ternyata memang kelakuannya begitu.
Apalagi kalau yang kayak sudah nenek-nenek yang berumur, dia matanya sampai begini. Tapi sekarang kalau mereka begitu, saya kasih begini juga, saya tatap juga sampai dia mengalah. Saya tidak akan pernah mau mengalah dengan tatapan mereka. Saya tatap juga sampai dia pergi. Terus biasa saya ngomel-ngomel, saya biasa ngomel-ngomel tapi pakai bahasa Makassar. Saya bilang begini, saya bilang apa? Ngapa kok cini-cini kak? Ngapa kok? Ngapa tanjakku? Ngapa kok nengipi kok? Saya bilang begitu. Dia tidak mengerti. Ya itulah untungnya kalau saya marah-marah pakai bahasa Turki. Orang yang saya marahi tidak masuk di otaknya, hatinya tidak terluka, tapi perasaan saya lega. Sebenarnya sini mau kasih jodoh-jodoh orang teman-teman, tapi resikonya banyak. Karena ini negara jauh sekali. Saya tidak tahu nanti setelah berjodoh, setelah kalian berjodoh, saya tidak tahu apa yang terjadi. Nanti ada apa-apa, saya tidak mau tanggung jawab. Cerita saya ini masih panjang teman-teman, tapi saya akhiri dulu, durasinya sudah panjang. Nanti saya edit ini setengah mati lagi, saya edit ini sampai subuh. Jadi kalian kalau nonton, kalian ini subscribe, share, komen, like, supaya perjuangan saya ini begadang juga tidak sia-sia. Kalian tidak lihat ini saya punya mata ini sudah masuk ke dalam, saya kayaknya sudah kena ini, kena serangan tekanan darah rendah gara-gara begadang terus demi channel yang tidak berfaedah ini. Begitu saja dulu teman-teman, nasi saya juga sudah habis. Sekian dari video saya. Terima kasih telah menonton.